Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga tokoh teori sosial, yaitu Auguste Comte, Karl Marx, dan Paulo Freire. Dan masing-masing terdapat beberapa pemikiran dari masing-masing tokoh tersebut. Yang pertama, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte merupakan seorang filsuf asal Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia memperkenalkan istilah sosiologi untuk pertama kalinya dan membangun aliran pemikiran yang disebut positivisme. Menurut Comte, perkembangan cara berpikir manusia melewati tiga tahap. Yang pertama, yaitu tahap teologis. Nah, di tahap ini di mana manusia menjelaskan segala sesuatu dan mitos atau kekuatan gaib. Yang kedua, yaitu tahap metafisis, ketika penjelasan menggunakan konsep abstrak atau filsafat. Dan yang terakhir, yang tahap ketiga, yaitu tahap di mana merupakan tahap positif atau ilmiah, ketika manusia mulai menjelaskan fenomena berdasarkan fakta, observasi, dan hukum-hukum ilmiah. Bagi Comte, pendidikan sangat penting untuk membawa masyarakat menuju tahap positif. Pendidikan harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan rasionalitas, sehingga mampu mencetak manusia yang berpikir ilmiah dan menjaga keteraturan sosial. Dengan demikian, pemikiran Auguste Comte menekankan bahwa pendidikan bukan hanya merupakan proses transfer ilmu, tetapi juga sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih maju dan rasional serta tertib. Lalu selanjutnya yaitu Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan teori konflik sosialnya. Ia melihat bahwa masyarakat selalu terbagi dalam dua kelas utama, yaitu kaum pemilik modal atau berjuis dan kaum pekerja atau yang sering disebut proletar. Menurut Marx, hubungan antara kedua kelas ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan gesekan, karena berjuis cenderung mengeksploitasi proletar demi keuntungan. Seperti pendidikan, dalam pandangan Marx, seringkali menjadi alat untuk melanggengkan ketimpangan tersebut. Sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang mendukung kepentingan kelas penguasa. Namun di sisi lain, Marx juga percaya bahwa pendidikan dapat menjadi sarana perubahan sosial. Dengan kesadaran kritis, kaum tertindas bisa memahami struktur ketidakadilan dan berjuang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Kesimpulannya, pemikiran dari Marx menekankan bahwa pendidikan tidak netral, melainkan terhubung erat dengan struktur kekuasaan dan perjuangan kelas dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya Paulo Freire. Paulo Freire merupakan seorang pemikir dan pendidik asal Brasil yang terkenal dengan gagasan pedagogi kritis. Ia menolak pandangan bahwa pendidikan hanyalah proses guru mengisi pengetahuan di kepala seorang murid, yang ia sebut sebagai banking concept of education. Menurut Freire, pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menindas. Murid tidak boleh diperlakukan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang aktif berdialog dengan guru. Melalui dialog, kesadaran kritis akan tumbuh sehingga murid mampu memahami realitas sosial dan berjuang mengubah ketidakadilan. Freire percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju pembebasan. Dengan kesadaran yang kritis, masyarakat tertindas bisa bangkit melawan struktur penindasan dan menciptakan kehidupan yang lebih adil. Kesimpulannya, pemikiran dari Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan sejatinya bukan sekedar pendistribusian atau mentransfer ilmu, tetapi sebagai membangun kesadaran untuk merdeka, kritis, dan humanis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.